Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan wal akhwat jemaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita majelis ke-50 di kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Ahmad ibn Ali Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita malam hari ini majelis ke-12 kalau di Kitabus Shalah, dan di hadits 212 masih di pembahasan syarat salat. Kata beliau rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah, rawahu Tirmidzi wa qawwahu al-Bukhari. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma bainal masyriq wal maghrib, apa antara timur dan barat, maksudnya di sini ruang yang diinginkan dengan ma, ruang antara timur dan barat adalah kiblat. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dikuatkan oleh Al-Bukhari. Kita sebentar akan mengetahui apa maksud apa yang di antara timur dan barat kiblat dari fikih hadits. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di Jami' Tirmidzi nomor 344. Derajat hadits sahih. Maka yang belum bilang tadi wa qawwahul Bukhari. Ini hadits dikuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Fikih hadits, satu kandungan dari hadits ini, itu bagi orang yang sholat dan tidak melihat Ka'bah. Karena sudah lewat bersama kita di pertemuan lalu, bagi orang yang sholat itu dipersyaratkan menghadap kiblat. Tidak sah sholat tanpa menghadap kiblat. Iya. Dan di hadits ini untuk mempertegas, dalam menghadap kiblat itu menghadap badan kiblat atau menghadap arah. Itu yang kita bahas. Iya, menghadap badan atau menghadap arah. Maka di hadits ini sangat jelas, antara timur dan barat itu kiblat. Artinya sekarang misalnya kita, penduduk Indonesia, kiblatnya adalah ke arah barat. Ke arah barat kita. Penduduk Indonesia dan yang semua yang searah dengannya. Maka kita ini adalah orang yang sholat tidak menyaksikan Ka'bah. Maka pertanyaannya, apakah kita menghadap ke badan Ka'bah atau kita menghadap ke arah Ka'bah? Maka hadits ini sangat jelas sekali bahwa orang yang sholat dan tidak melihat Ka'bah cukup baginya menghadap ke arah Ka'bah. Arahnya, bukan badannya, tapi arahnya Ka'bah.
Iya. Artinya, walaupun kita ini sopnya kita adalah sudah lewat dari badan Ka'bah, tidak perlu kita belok. Beda kalau kita lagi di Mekah, kita berumroh misalnya, kita berada di masjid Mekah yang ada Ka'bahnya di situ. Maka wajib kita menghadap badan Ka'bah. Makanya masjid di Mekah melingkar, mengelilingi badan Ka'bah. Tapi kita yang di luar Ka'bah, yang jauh dari Ka'bah, menghadap ke arah, bukan ke badan. Sehingga kalau kita misalnya badan kita tidak pas dengan badan Ka'bah, sholat tetap sah. Dan ini tentunya rahmat dari Allah. Coba kalau kita menghadap ke badan Ka'bah, gimana sulitnya? Berarti kita tidak boleh bangun masjid seperti ini. Berapa lebarnya ini masjid? Siapa yang tahu ini? Tidak ada yang tahu. Siapa yang punya faedah? Berapa lebarnya ini masjid? 35. Tidak ada ya? Siapa yang tahu ini? Anggaplah 20. Anggap. Lebar Ka'bah 12. Itu lebarnya Ka'bah itu 12 meter. Karena Ka'bah lebarnya 12. Tingginya 14. Jadi sekarang kalau kita paksakan kita harus menghadap badan. Jadi masjid kita harus lebar 12. Memanjang ke belakang. Kalau tidak, harus miring begini. Jadi ujung sana miring begini, ujung sana miring begitu. Iya, karena kita ini diwajibkan menghadap ke badan. Kalau memang seperti itu. Berarti kita bangun masjid tidak boleh lebih dari 12 meter. Kenapa? Karena harus menghadap badan. Tapi rahmatnya Allah. Wahaituma kuntum fawallu wujuhakum syatara. Itu kata Allah, dimanapun kalian berada, maka arahkanlah ya, wajah kalian ke arahnya. Bukan ke badannya, ke arahnya. Dipahami ini? Inilah hadits ini yang ada di hadapan kita. Kita menghadap arah. Makanya ketika muncul alat di tahun-tahun belakangan ini, alat yang langsung kalau kita simpan langsung mengarah ke badan Ka'bah. Banyak orang geser kiblatnya. Dia kasih miring, tadinya lurus jadi miring. Kenapa? Karena mereka kira harus menghadap badan. Bukan. Kita orang Indonesia paling mudah. Arah kiblat kita adalah arah matahari turun. Arah matahari turun. Paling mudah kita. Walaupun tidak ada alat. Walaupun tidak ada alat. Kita ini menghadap arah. Ini yang perlu diketahui. Karena munculnya alat-alat seperti masa kita sekarang ini. Kadang orang membuat dan merubah kiblat, memiringkan sedikit karena katanya tidak searah dengan badan Ka'bah. Kita memang tidak menghadap ke badan. Kita ini menghadap ke arah. Sehingga kalau badan kita ini sholat tidak searah dengan badan Ka'bah, tidak masalah. Anggaplah kita 12 meter berapa di sini. Setelahnya berarti pastikan tidak ke badan Ka'bah. Tidak masalah. Yang penting kita ke arah. Yang penting kita ke arah Ka'bah. Ini yang Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ingin tekankan di hadits yang belum bawakan ini. Iya. Jadi di pekan lalu kita sudah bahas bahwa kita harus sholat menghadap kiblat. Menghadap ke apanya? Kalau kita di Masjid Haram Mekah, ke badannya. Tapi kalau kita di luar daripada Masjid Haram Mekah, maka kita menghadap ke arahnya. Maka kita menghadap ke arahnya. Ini wallahu alam. Kemudian hadits berikutnya, hadits 212, 213. Kata beliau an Amir ibn Rabi'ah. Amir ibn Rabi'ah
Sudah pernah lewat di hadits sebelumnya, alhamdulillah. Radhiyallahu taala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati haitsu tawajjahat bih. Ini terkait dengan salat di atas kendaraan. Zadal Bukhari yumi bi ra'sihi wa lam yakun yasna'uhu fil maktubah. Masya Allah. Wali Abi Dawud min hadithi Anas qala kana idza safara fa arada ay yatatawwa'a istaqbala binaqatihil qiblata fakabbara thumma shalla haitsu kana wajharika bih. Isnaduhu hasan. Kata beliau dari Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya ke arah mana saja kendaraannya itu menghadap. Salat di atas kendaraan ke arah mana kendaraannya itu menghadap. Iya, jadi kalau kendaraannya menghadap ke timur, ke arah timur, ke barat, barat, selatan, selatan. Begitu maksudnya dipahami dari hadits ini, Bukhari Muslim. Muttafaqun alaih. Zadal Bukhari, Imam Al-Bukhari menambahkan, yumi ubi ra'sihi. Belum memberi isyarat dengan kepalanya, artinya tidak sujud dengan jidat yang menempel di kendaraannya. Tapi belum beri isyarat saja dengan kepalanya. Walam yakun yasna'uhu fil maktubah. Tapi itu belum tidak lakukan pada sholat wajib. Ini riwayat tambahan paling penting. Sholat apa tadi itu yang di kendaraan? Ini nanti jawabannya. Wali Abi Dawud. Dan di dalam riwayat Imam Abu Dawud. Min hadithi Anas, dari hadits Anas. Kana idza safaro, adalah Nabi apabila beliau ingin safar. Fa'arada ayyatatawwa'a, maka beliau jika ingin melakukan sholat tatawwu, sholat sunnah, istaqbala binaqatihil qiblah, maka beliau menghadapkan untanya, kendaraannya ke arah kiblat. Fakabbaro, kemudian beliau bertakbir. Tsumma shalla haitsu kana wajharika bih, kemudian beliau sholat ke arah mana saja kendaraannya menghadap. Wa isnadu hasan, sanadnya hasan. Kalau kita lihat dua hadits, hadits pertama langsung ke arah kendaraan, ke arah kendaraan menghadap. Kalau hadits ini awalnya ke kiblat dulu, setelah itu ke arah kendaraan. Berarti misalnya kalau kendaraan akan ke timur, maka kita hadap dulu ke barat. Setelah takbir, baru ke timur. Setelah takbir. Ini keterangan dari hadits kedua. Kita lihat dulu sumber hadits. Hadits Amir ibn Rabi'ah itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 1097 dan Imam Muslim nomor 701. Itu hadits Amir ibn Rabi'ah. Hadits Anas itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 1225 di Sunan Abu Dawud. Derajat hadits. Hadits Amir ibn Rabi'ah tentunya sahih, Bukhari Muslim. Dan hadits Anas hasan. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, beliau bilang wa isnaduhu hasan. Sanadnya hasan. Kita lihat fikih hadits. Ini paling penting. Fikih pertama, sholat wajib dalam safar tidak sah kecuali dengan menghadap kiblat. Iya, karena jelas sekali ya, ketika Amir ibn Rabi'ah mengatakan bahwa saya melihat Nabi sholat ke arah mana kendaraannya itu menghadap, maka dalam tambahan riwayat Bukhari dikatakan tidak beliau lakukan itu di sholat wajib. Maksudnya kita bisa pahami
Berarti solat yang ke arah kendaraan menghadap tadi itu solat sunnah. Solat sunnah diterangkan lagi di hadits Anas. Beliau kalau ingin melakukan tatawwu, ingin melakukan solat apa? Sunnah. Ini sangat jelas. Makanya diambil fikih, solat wajib dalam safar tidak sah kecuali dengan menghadap kiblat. Ini hukum asal. Adapun sholat sunnah tidak dipersyaratkan bagi musafir untuk sholat menghadap kiblat. Sehingga boleh baginya untuk sholat ke arah mana atau di arah mana kendaraannya menghadap. Itulah perbedaan sholat sunnah dan sholat wajib. Iya. Kemudian faedah kedua, ini melengkapi faedah pertama. Boleh sholat sunnah di atas kendaraan. Itu sangat jelas. Di hadis pertama, Amir ibn Rabi'ah. Nabi sholat di atas kendaraan. Hadis kedua, Anas bin Malik. Nabi sholat di atas kendaraan. Dan hadis Anas jelas. Dikatakan, kalau ingin melakukan yang sunnah. Sholat sunnah. Di hadis Amir ibn Rabi'ah, beliau tidak lakukan itu di sholat wajib. Berarti dipahami di situ bahwa sholat yang beliau lakukan di atas kendaraan itu adalah sholat apa? Sunnah. Makanya di sini faedah kedua, boleh sholat sunnah di atas kendaraan serta sujud dan ruku di atasnya berisyarat dengan kepala. Jadi sujud dan rukunya bukan sujud di kendaraan, bukan. Tapi berisyarat dengan kepala dalam ruku dan sujud. Dan kepalanya lebih rendah ketika sujud. Jadi misalnya kalau kita berisyarat untuk ruku seperti ini misalnya, maka nanti sujud harus lebih bawah. Supaya beda antara sujud dan ruku. Ini faedah kedua. Faedah kedua. Fikih kedua. Fikih ketiga. Sah solat sunnah dengan bertakbiratul ihram ke arah selain kiblat. Tidak apa-apa. Berdalil dengan hadits pertama. Berdalil dengan hadits Amir bin Rabi'ah. Jadi tidak apa-apa kita solat sunnah ke arah yang bukan kiblat. Takbiratul ihramnya. Dan sunnah menghadap ke arah kiblat ketika takbiratul ihram. Jadi hukumnya sunnah. Ini dikompromikan hadits pertama dan hadits kedua. Adapun sholat wajib tentunya harus dibawa. Tidak boleh di kendaraan. Kecuali darurat. Itu tentunya masuk dalam poin lain. Misal kita mau perjalanan. Iya. Pesawat misal. Kita naik pagi. Misal. Start jam 6. Dan kita akan turun dari pesawat jam 6 sore. Maghrib. Berarti akan lewat. Waktu apa itu? Duhur, asar. Kalau hanya lewat duhur, kalau kita akan sampai jam 4, ya sudah, tidak boleh kita sholat duhur di atas pesawat. Karena boleh jamak takhir. Kita sholatnya nanti duhur sampai di darat, sholat duhur, kemudian sholat asar. Itu tidak ada masalah itu. Yang masalah adalah kalau kita sampai ke daerah itu, keluar waktu duhur dan asar. Maka ini kita sholat di atas kendaraan karena darurat. Itu karena darurat namanya. Adapun tadi hukum asal. Bahwa sholat wajib tidak boleh di atas kendaraan. Kecuali darurat. Kecuali darurat. Iya. Dan namanya musafir diterangkan nanti di bab safar. Sebenarnya banyak keadaan. Banyak keadaannya. Terkait dengan sholatnya. Dan Nabi juga mencontohkan banyak keadaan terkait dengan sholat. Misalnya
Nabi kalau safar setelah masuk sholat duhur, seperti kata Anas, maka beliau sholat duhur dan akan majukan asar. Baru safar. Baru safar. Jadi sholat sebelum pergi. Jamak takdim. Iya. Tapi kalau beliau safar sebelum duhur, karena beliau juga pernah safar sebelum duhur, maka beliau akan akhirkan duhur di waktu asar. Beliau akan akhirkan duhur di waktu asar. Itu dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau dapat waktu asar. Tapi kalau tidak dapat waktu asar, misalnya akan sampai nanti maghrib dan kita tidak bisa singgah sholat, maka sholat di kendaraan karena darurat. Sholat di kendaraan karena darurat. Adapun sholat sunnah bebas. Ya, yang paling sering ini kalau kita di Indonesia saja, paling sering bagi orang yang naik kapal. Misalnya 24 jam naik kapal, sehari semalam. Ini kan kalau tunggu di darat, akan keluar waktu sholat. Maka dia boleh sholat di atas kapal laut. Karena darurat. Karena darurat. Iya. Adapun kalau dia akan sampai setelah atau sebelum keluarnya waktu, maka asalnya dia harus sholat di darat. Asalnya harus sholat di darat. Ini hadits terakhir terkait dengan kiblat. Ini hadits terakhir terkait dengan kiblat. Jadi beliau tutup dengan sholat sunnah. Iya. Masalah menghadap atau membelakangi atau berpaling dari arah kiblat. Kemudian hadits berikutnya 214. Kata beliau, wa an Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al ardu kulluha masjidun illal maqbaratu wal hammam. Beliau sudah mulai masuk dalam menjelaskan tempat yang tidak boleh kita pakai sholat. Tempat yang tidak boleh atau yang dilarang kita untuk sholat. Kata beliau dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-ardu kulluha masjid. Bumi itu seluruhnya masjid kecuali kuburan dan hammam, kamar mandi. Riwayat At-Tirmidzi, rawahu Tirmidzi walahu illah. Riwayat Imam Tirmidzi tapi ada cacatnya. Itu komentar dari Al-Hafidz Ibn Hajar. Sumber hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di nomor 317. Adapun derajatnya sahih. Hadis ini disahihkan oleh banyak ulama seperti Imam Asy-Syafi'i, Ibn Hazm, Ibn Daqiqil Id, Syekhul Islam, Ibn Taimiyah, rahimahullahu ta'ala. Iya, memang ya, sebagian ulama hadis menganggap bahwa hadis ini adalah cacat, ya, karena ada penukilan bahwa ini diriwayatkan secara mursal. Secara mursal. Itu ada satu jalur bahwa hadis ini adalah tanpa Abu Sa'id Al-Khudri. Yaitu tabi'in meriwayatkan langsung dari Rasulullah. Sehingga itulah cacatnya. Itulah cacatnya. Tapi setelah diperiksa, diteliti oleh para ulama hadis, maka hadis ini yang benarnya adalah mausul, sampai bersambung kepada Nabi, bersambung kepada Nabi SAW. Maka itulah banyak dari ulama hadis mensahihkannya seperti Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ibn Hazm, Al-Imam Ibn Daqiqil Id, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Fikih hadis pertama, tidak sah sholat yang dilaksanakan di kuburan. Karena masjid seluruhnya tempat
bumi ini seluruhnya adalah masjid kecuali kuburan. Tidak sah sholat di kuburan. Tidak sah sholat di kuburan. Iya. Apakah memang itu di kuburan atau masjid yang dibangun di atas kuburan? Iya. Atau masjid yang dibangun di atas kuburan. Itu tidak sah untuk dipakai sholat. Tidak sah dipakai untuk sholat. Adapun nanti bagaimana kalau masjidnya tidak di atas kuburan, tapi ada kuburan di depan. Nah ini nanti ada pembahasannya, ada haditsnya nanti. Yang penting sekarang dulu adalah tidak boleh sholat di atas kuburan. Iya. Yang kedua, tidak sah sholat yang dilaksanakan dalam kamar mandi. Saya rasa juga ini jelas dengan hadits tadi. Kenapa? Karena kamar mandi adalah madonnatun najis. Tempat yang disangka itu najis. Ini tempat yang disangka itu najis. Sehingga tidak sah sholat di situ. Karena syarat sahnya sholat, suci, badan, pakaian, tempat dari najis. Ya dari najis. Ini jelas saya rasa kalau hadits yang 214 ini. 215 tambahan tempat yang tidak boleh dipakai untuk sholat. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayu shalla fi sab'i mawatin al-mazbalah wal majzarah wal maqbarah wa qari'atit tariq wal hammam wa ma'atinil ibil wa fawqa dhahri baitillah. Ini disebutkan 7 tempat, 2 diantaranya tadi yang sudah disebutkan dalam hadis sebelumnya. Kata beliau dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk sholat di 7 tempat. Tempat sampah itu disebut mazbalah, tempat penyembelihan hewan disebut dengan al-majzarah, pekuburan, tengah jalan. Ya walaupun ya, untuk sekarang cari mati ini ya, tengah jalan. Iya. Di tengah jalan. Terus wal hammam, ini tadi kamar mandi atau WC. Wa ma'atin al-ibil, kandang unta. Wa fawqa dhahri baitillah, dan di atas Ka'bah. Walaupun untuk sekarang tidak ya, tidak bisa orang sholat di atasnya Ka'bah itu. Ya, tapi ini namanya penyebutan hukum hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nanti kita akan lihat sah atau tidaknya. Sumber hadits. Belum berkata tadi rawahu Tirmidzi wa dha'afah. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dinilai lemah olehnya. Dia mendhaifkannya. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor 346. Derajat hadits dhaif jiddan, lemah sekali. Hadits ini sanadnya lemah sekali karena adanya rawi yang bernama Zaid ibn Hubairah. Dia adalah rawi yang mungkarul hadits, palsu haditsnya. Tidak bisa dikuatkan dan tidak bisa menguatkan. Ini rawi ini, Zaid ibn Hubairah. Kalau kita dapat, maka hadits itu adalah hadits yang mungkar. Hadits yang mungkar sampai ke derajat palsu. Sampai ke derajat palsu. Fikihnya, sholat di kandang onta sah. Kan hadis itu dhaif. Tapi kata mereka berdosa. Iya, tapi dikatakan berdosa. Kenapa? Mereka tambahkan kata berdosa karena dilarang dalam hadis. Itu alasan mereka. Iya, karena dalam hadis dilarang. Iya. Cuman hadisnya dhaif. Sehingga pelarangannya tidak ada kalau berdasarkan hadis ini.
Tapi di mana, kenapa saya masukkan kata berdosa? Ada hadits lain yang sahih dari Nabi SAW. Ada hadits riwayat Imam Muslim. Jadi kita tidak ambil faedah kata berdosa ini dari hadits yang ada di hadapan kita. Dikarenakan dhaif. Iya. Kita berdalil dengan hadits riwayat Imam Muslim. Kalau ini yang disebutkan cukup, cuman belum menyebutkan ini kan tempat-tempat dilarang untuk sholat. Yaitu Nabi ditanya, usolli fi mabarikil ibil, apakah saya boleh sholat di kandang unta? Qala, kata Nabi, la, tidak. Kenapa? Kalau kita bertanya, apa alasannya? Kenapa tidak boleh sholat di kandang unta? Maka ada keterangan dari hadits riwayat Imam Abu Daud. Ya, dalam hadits riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Al-Bara' bin Azib, kata Nabi, la tusallu, larangannya, la tusallu fi mabarikil ibil, jangan kalian sholat di tempat tidurnya unta. Di riwayat Ibnu Majah, kata Nabi, fa innaha khuliqat minasyayatin. Disebutkan alasannya, karena dia itu dicipta dari setan. Iya, dicipta dari setan. Itu sifatnya onta, makanya disebutkan sifatnya onta itu adalah membangkang. Adalah membangkang. Makanya orang yang keras adalah pengembala onta. Iya. Orang yang keras, kasar adalah pengembala onta. Karena onta tidak akan nurut kecuali dengan suara teriakan yang keras dan pengembalanya yang tentunya mampu untuk mengaturnya. Beda kalau kambing. Pengembala kambing. Mereka adalah orang-orang yang lembut dikarenakan kambing itu mudah diatur. Ini diantara alasan. Iya, sebenarnya walaupun kita tidak tahu bahwa dia dicipta dari setan, maka cukup Nabi larang, maka haram sholat di situ. Sah tapi haram. Berdosa. Berdosa. Faedah kedua, sholat di tengah jalan. Sah. Kalau kita bertanya sah ya. Kenapa kita bilang sholat di tengah jalan sah? Hadis lemah. Cuman jangan sebentar pergi sholat di depan. Iya, jadi sholat di tengah jalan itu sah karena haditsnya lemah. Iya, dan makruh jika menghilangkan kekhusyuan. Orang lalu lalang kita sholat di situ. Jadi hanya sampai ke makruh. Hanya sampai ke makruh dan sah. Cuman kalau sudah menghalangi orang itu nanti dibicarakan di bab lain. Iya, dengan kita sholat di situ, mobil akhirnya jadi macet panjang. Maka ini masuk di hadits la doror wala diror. Iya, tidak boleh memberikan bahaya terhadap diri sendiri. Belum lagi nanti orang tabrak. Membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Tapi sekarang ini kita cuma berbicara tentang hukum sholatnya. Ya kalau kita bertanya hukum sholatnya, sah. Tanpa melihat ke masalah lain. Iya, masalah yang lain. Fikih ketiga, sholat di atas Ka'bah juga sah. Di atasnya Ka'bah juga sah. Kenapa? Tidak ada larangan, tidak ada hadits yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadits yang ada di hadapan kita adalah hadits dhaif. Terakhir, fikih keempat, sholat di tempat pembuangan sampah dan tempat penyembelihan sah. Sama juga. Sah juga. Jika najis telah dibersihkan itu syaratnya. Iya, karena ketika kita menyembelih hewan, maka darah yang mengalir itu najis. Darah yang mengalir itu najis. Tapi kalau darah itu sudah dihilangkan, sudah dibersihkan, ya sah karena tempatnya tidak najis. Demikian pula di tempat sampah. Sah sholat di situ. Tapi dengan syarat tidak ada najis. Najisnya sudah
bersihkan. Itu syaratnya. Kan ini adalah tempat yang disangka ada najis. Jadi sholat di tempat pembuangan sampah, sholat di tempat penyembelihan sah. Jika najis telah dibersihkan. Dan jika ada najis, maka sholat di tempat tersebut tidak sah. Jika tidak ada najis, jika ada najis, langsung kita katakan apa? Tidak sah. Kenapa? Kita bukan karena memakai hadits ini. Kita pakai hadits-hadits yang sahih, yang lain. Bahwa seorang yang sholat harus bersih badan dari najis, baju dari najis, tempat ibadahnya harus bersih juga dari najis. Jadi kita tidak pakai hadits ini. Kita pakai gunakan hadits yang lain. Alhamdulillah. Ini selesai. Ya, setelahnya adalah kembali membahas sholat di tempat yang di depan tempat ibadah itu ada kuburan. Ini nanti ya kita akan bahas hukum sholat yang di masjid yang ada kuburan di depannya. Ini kita pekan depan, insya Allah kita akan mengambilnya. Kita adzan dulu. Bismillah, kita lihat di sini pertanyaan yang masuk. Sini pertanyaan pertama, bagaimana hukum sholat di musola yang posisinya menghadap ke WC? Itu kiblatnya menghadap. Iya, enggak masalah. Kan enggak, yang enggak boleh di WC. Iya, kalau misalnya ada musola kemudian ada WC, ada temboknya di situ, ya enggak masalah. Itu namanya tidak di WC tapi di musola. Kita sholat di musola, tidak mengapa. Wallahualam. Bagaimana hukumnya dengan orang yang sholat di makam Rasulullah? Raudhah. Tidak ada orang sholat di makam Rasulullah. Raudhah itu adalah antara mimbar Rasulullah dan rumahnya. Jadi tidak masuk di kuburan. Jadi jangan sampai salah paham. Kuburan Rasulullah tidak masuk di Raudhah. Karena Rasulullah dikubur di rumah Aisyah. Sementara rumah Aisyah tidak masuk Raudhah. Tidak masuk Raudhah. Jadi kita tidak sholat di kuburan Nabi. Kita tidak sholat di kuburan Nabi. Jangan sampai kita kira mungkin kuburan di Raudhah. Tidak. Kuburan tidak di Raudhah. Kuburan tidak di Raudhah. Raudhah itu antara mimbar dan rumah Nabi. Antara mimbar dan rumahnya Nabi. Dan rumahnya Nabi bukan di kiblat, tapi di samping. Rumahnya Nabi itu di samping masjid. Iya, di sampingnya masjid, bukan di kiblat. Iya, wallahualam. Bagaimana hukumnya seorang yang mengadopsi anak, namun agar anak tersebut menjadi mahramnya, si ibu melakukan induksi laktasi atau suntik hormon. Sehingga si ibu dapat memproduksi ASI walaupun sedang tidak hamil. Lalu ia menyusui anak angkat tersebut dan menganggapnya sebagai anak persusuan. Tidak masalah, jadi anak persusuan. Jadi kan yang penting dia minum dari air susu ibu itu. Iya, tanpa kita melihat dia dapatkan air susu itu dengan apa. Iya. Dan ini adalah jalan keluar agar supaya anak angkat itu menjadi mahram. Menjadi mahram. Iya. Karena masalah anak angkat ini adalah saat besar kadang menjadi hal yang dipikirkan. Disebabkan karena anak angkat bukan mahram. Anak angkat bukan mahram. Karena tidak ada dari nasab. Sehingga cara membuatnya menjadi mahram adalah disusui. Menjadi anak persusuan. Menjadi anak persusuan dan menjadi mahram karena persusuan. Jadi anak itu jadi mahramnya.
Ada barang orang Nasrani yang dulu saya kira milik saya. Setelah beberapa tahun saya baru menyadari bahwa itu bukan milik saya. Saya ingin mengembalikannya tapi saya tidak tahu alamatnya. Apa yang harus saya lakukan? Cari tahu. Cari tahu ya di mana alamatnya. Iya, cari tahu teman-temannya di mana supaya ditahu rumahnya. Usahakan dulu. Setelah kita berusaha dan kita tidak dapat, maka itu nanti kembali kepada Allah. Iya, terkait dengan udur, kita diberi udur hal tersebut atau tidak. Iya, makanya kita pertama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengambil hak orang. Mengambil hak orang. Setelah itu berusaha mencari tahu orangnya sudah di mana. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tidak dapat maka itu tentunya kembali ke Allah apa kita berudur atau tidak. Jika kita safar di mana lebih dari 3 hari di kota tujuan dengan jarak lebih dari 80 kilometer, masih bolehkah untuk menjamak sholat? Nabi tinggal di Tabuk 20 hari, tidak pernah sholat sempurna. Sudah sampai di Tabuk, tidak pernah sholat sempurna. Dan tidak pernah Jumat selama di Tabuk. Karena musafir tidak wajib Jumat. Tidak wajib Jumat. Iya. 20 hari itu dapat 4 Jumat. Tinggal. Iya, bisa 4 Jumat atau 3 Jumat. Paling rendah. Iya, bisa. Dapat. Dan Nabi tidak pernah sholat sempurna sampai kembali lagi ke Madinah dan tidak pernah Jumatan. Beliau sholat duhur jamaah asar. Jamaah dengan asar. Demikian pula saat Fatu Makkah. Saat Fatu Makkah. Nabi ke Makkah tidak pernah sholat sempurna. Sampai sambung di perang Hunain tidak pernah sholat sempurna. Sholat sempurna saat sudah kembali ke Madinah. Kalau kita sholat di atas kendaraan saat safar, apa boleh sholat wajib dalam keadaan duduk? Ustadz, sholat di atas kendaraan saat safar. Apakah boleh sholat wajib dalam keadaan duduk Ustadz? Tadi kan sudah kita katakan, sholat wajib tidak dilakukan di atas kendaraan kecuali darurat. Dan boleh nggak duduk? Ya tergantung daruratnya. Asalnya berdiri, kalau tidak mampu ya duduk, kalau tidak mampu berbaring. Itu tergantung keadaan. Bagaimana cara berdamai dengan takdir yang tidak baik? Atau menerima takdir yang tidak disukai? Masya Allah. Iya. Cara terbaik adalah belajar tentang takdir. Itu yang paling inti. Terutama 4 rukunnya. 4 rukunnya takdir. Kita tahu perkara itu adalah diciptakan oleh Allah. Ditentukan oleh Allah, diinginkan oleh Allah. Iya, kalau tadi pertama namanya martabatul khalq. Tingkatan kita yakin bahwa apa yang kita alami ini diciptakan oleh Allah. Seperti kita diciptakan, takdir kita diciptakan. Iya. Kita dicipta, perbuatan kita dicipta. Kedua, martabatul al-masyiah. Tingkat takdir kita yakini bahwa semua ini dikehendaki oleh Allah. Kita juga punya kehendak. Tapi kehendak kita ini di bawah kehendaknya Allah. Tidak berdiri sendiri. Kita ingin. Kalau Allah tidak inginkan tidak jadi. Kita mau kaya. Tapi Allah tidak ingin kita kaya. Tidak mungkin kita kaya. Ini namanya kita yakin namanya martabatul masyiah. Tingkatan dalam keimanan terhadap takdir. Kita yakin semuanya dikehendaki oleh Allah.
Ketiga, ada namanya martabatu al-kitabah. Kita yakin bahwa semua itu tercatat. Sebelum kita lahir, takdir itu sudah tercatat. Simpulan tahun sekian akan pergi ke tempat itu, akan melakukan itu, rinci. Takdirnya Allah itu rinci. Akan mendapatkan yang sekian, semua dirinci. Itu namanya martabatul kitabah. Kita yakin semuanya tertulis. Iya. Tingkat terakhir. Iya. Martabatu. Siapa yang tahu? Al-ilm. Kita yakin semua yang kita alami ini diketahui oleh yang ada di langit. Bahkan kita tidak tahu apa takdir kita, apa yang tertulis untuk kita, tapi Allah tahu. Apa yang terjadi untuk kita besok, lusa, tahun depan. Kalau terjadi bagaimana terjadinya. Kalau tidak terjadi, kenapa tidak terjadi? Diketahui oleh Allah. Kalau kita pelajari ini, insya Allah kita akan berdamai dengan takdir. Artinya kita akan ikhlas. Terjadi sesuatu, qadar Allah. Ini sudah takdir Allah. Pada saya, ini yang paling penting tentunya di dalam masalah keimanan terhadap takdir dan itu pendeknya. Ya kan ini masalah takdir susah dipahamkan sekian menit. Ya, karena banyaknya juga kelompok sesat atau orang yang salah paham terhadap takdir. Bagaimana dengan sholat wajib di atas ranjang atau kasur? Apakah hukumnya sama dengan sholat di atas kendaraan? Gini saja, kita sebut kendaraan itu. Jadi kita bilang ke istri kita, ayo kita naik kendaraan sayang. Ini namanya ranjang, bukan kendaraan. Kita pergi bilang sama. Ya enggak tahu nih kalau kita bilang begitu. Iya, beda ranjang, beda kendaraan. Iya, aneh-aneh juga orang ya. Ada saja. Mungkin karena ranjangnya goyang. Mungkin bapak-bapak di belakang bilang betul. Iya. Alhamdulillah. Jadi kita kira itu onta. Iya. Karena bergerak. Apakah boleh menjamak sholat? Misal kita sholat duhur di waktu asar tanpa ada udur. Tanpa ada udur ya? Boleh. Sekali-sekali. Boleh sekali-sekali. Tanpa udur. Kalau ada udur memang dibolehkan. Misalnya hujan. Hujan kita sholat maghrib. Hujan. Boleh langsung dimajukan isya. Di jamak. Jamak sempurna. Ya, atau ada rasa takut. Ya, ada rasa takut. Ada angin kencang. Ada gempa. Lumpur. Itu namanya udur. Boleh dijamak. Boleh dijamak. Tanpa udur boleh enggak? Boleh. Sekali-sekali. Boleh dilakukan sekali-sekali. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, jama'ana shalah min ghairi khaufin wala matorin. Kami pernah menjamak salat tanpa ada rasa takut, tanpa ada hujan. Boleh. Berarti sekali-sekali. Wallahualam. Bagaimana jika saat di tempat baru yang sekeliling rumah itu bangunan sehingga sulit melihat kemana arah matahari terbenam? Kita hidup kapan ini? Iya. Kalau di sekeliling kita ini sudah bangunan, berarti kita di zaman sekarang. Ada hapeta. Bisa kita lihat kiblat. Jadi tidak perlu itu matahari di mana begitu. Tidak perlu. Kita sekarang ini biar tidak lihat matahari bisa tahu kiblat. Zaman tak canggih. Zaman dulu harus lihat arah. Lihat matahari, bayangan kemana.
Dulu ya untuk menentukan arah kiblat harus melihat bintang untuk menentukan alamat arah kiblat. Iya, dulu. Kita sekarang alhamdulillah dimudahkan dengan adanya alat-alat yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk kita. Dan jika menggunakan aplikasi Kompas juga tidak bisa karena beberapa keadaan. Bagaimana solusinya Ustadz? Usahakan saja dulu. Kalau ternyata kita sholat ke arah selain kiblat, sah. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampunya. Iya kan? Semampunya saja. Kalau mampu naik di atas rumahnya orang tadi, naik. Lihat matahari kan begitu. Kalau tidak mampu, semampunya saja. Semampunya saja. Iya. Cuman karena di sini juga ada isyarat banyak rumah orang. Tanya ke orang. Nah kita ini kan lagi banyak orang. Tanya orang. Iya. Aplikasi tak tidak muncul-muncul. Ya tanya orang di samping tak. Ya, nanti kalau kita bilang lagi tidak ada orang. Di mana maki itu? Iya, mungkin kita lagi mimpi. Karena kenapa ada bangunan tidak ada orang? Kan begitu lagi. Pokoknya tidak masalah. Pokoknya ini hayalan ahli fikih. Iya, hayalan ahli fikih. Karena ahli fikih itu orang paling tinggi hayalannya. Tidak terjadi tapi dia hayalkan. Iya, itu tidak ada masalah. Apa boleh makan sambil berdiri? Walaupun itu cemilan. Ana selalu menanamkan anak-anak makan minum untuk duduk. Namun mereka bilang pernah lihat orang-orang di masjid ini makan sambil berdiri. Iya. Pertama dulu perbuatan penduduk JF. Bukan dalil. Karena itu dulu. Itu dulu yang dipahamkan di anak-anak. Karena sepakat para ulama, perbuatan penduduk Madinah, Makkah bukan hujah. Penduduknya, bukan dalil. Jadi jangan sampai nanti kita pergi umroh, saya lihat di sana orang semua isbal. Bukan dalil. Atau saya lihat di sana orang, Masya Allah, bersih jenggotnya. Bukan dalil. Jadi jangan sampai kita berdalil dengan penduduk Mekah Madinah. Apalagi penduduk Jannatul Firdaus. Bukan dalil. Itu dulu yang pertama. Yang kedua memang kita pahami bahwa makan itu sunnah duduk. Sunnah duduk. Bukan berarti tidak boleh berdiri. Kalau ada orang makan berdiri, tidak ada masalah. Tidak berdosa. Paling tinggi hukumnya adalah makruh. Itu dibenci. Paling tingginya. Iya. Jadi kalau kita ajar anak sebenarnya bukan tidak boleh makan berdiri. Tapi sunnah kita makan itu duduk. Supaya orang paham, sunnah duduk. Iya. Sunnah duduk. Boleh berdiri. Paling tingginya makruh. Atau kita coba bilang adabnya kalau makan atau minum duduk. Adabnya begitu. Iya. Walaupun boleh ya duduk, boleh berdiri. Jadi itu wallahualam terkait dengan apa yang disebutkan. Bagaimana hukum sholat wanita yang pada saat sujud wajahnya dalam kurung dahi atau koma hidung tidak langsung menyentuh lantai atau sejadah, akan tetapi sujud menyentuh mukena atau kerudung yang digunakan dalam sholat. Tidak menyentuh lantai. Saya kira tadi terbang ini jidatnya. Tapi di sini mukena atau kerudung yang ia gunakan dalam sholatnya. Itu yang menyentuh ya. Itu yang menyentuh. Baik. Kita ini kan alhamdulillah dalam hadits Ibnu Abbas.
Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum. Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Al-jabhah wa asyara ila anfi. Jidat, dan beliau tunjuk hidungnya. Beliau tunjuk hidungnya. Wal yadain, kedua telapak tangan. Warukbatain, kedua lutut. Wa atrofil qadamain, dan ujung kedua kaki, jari kaki. Jari kaki. Yang diinginkan di sini adalah sujud itu bertumpu pada 7 itu. Bertumpu pada 7 itu. Apakah menyentuh langsung tanah atau ada alasnya? Ada sejadahnya. Ada sejadahnya. Ya, itu sudah dianggap sujud di atas 7 itu. Dulu para sahabat dalam hadis Bukhari Muslim, Anas bin Malik, mereka kalau sujud itu mereka taruh imamannya. Kalau lagi panas, taruh imamannya di bawah tempat sujudnya. Di bawah tempat sujudnya. Tidak masalah hal itu, tetap sujud kita dianggap sah. Iya, yang penting bertumpu pada 7 tadi. Menyentuh tempat sujud. Iya. Apakah boleh sholat wajib di atas mobil ketika terjebak macet? Karena ditakutkan terlambat saat sampai di masjid. Waktu sholat sudah mau habis. Dan di pesawat apakah berlaku hal yang sama? Kita macet jam berapa? Sholat apa? Itu saja dulu. Siapa ini yang bertanya? Orangnya? Saya kasih hadiah. Yang mengaku. Tidak ada. Kita bersangka baik ini akhwat. Ya, kan daripada saya bilang jin yang bertanya, iya, kita bersangka baik akhwat, anggaplah. Kalau kita macet di maghrib, kita sudah sholat asar ini, pulang dari kantor, adzan maghrib, macet. Kita tidak sholat, tidak perlu bilang sholat di atas mobil. Kan boleh kita akhirkan di waktu isya. Boleh kalau ada udzur, boleh kita akhirkan sampai isya. Iya, sampai isya. Ustadz, masuk waktu isya masih macet. Waktu isya panjang sampai subuh. Kalau kita macet sampai subuh, Ustadz adzan subuh masih macet. Sholat makin di situ. Itu menunjukkan turun makin di aspal. Kayak ini mobil tidak bergerak. Turun makin di aspal sholat. Tidak apa-apa kita sholat di tengah jalan. Kan sah, tadi sudah bilang. Sah sholat di tengah jalan. Sholat makin. Iya, matikan mobil, tak turun ke bawah. Sholat. Aman. Karena sholat di tengah jalan, sah. Apalagi mobil, semua mobil tiam ini tuh. Iya, sholat makin di situ. Kalau memang macet sampai subuh, itu syaratnya. Kalau macetnya sampai isya, tunggu sampai isya, sholat di rumah, ya, karena itu udzur untuk menjamak sholat. Jadi sholat itu ada 2 jamaknya, ada jamak qashar, ini khusus musafir, ada jamak sempurna, ini khusus orang yang punya udzur. Macet itu udzur, jamak sempurna sholat sebentar, maghrib 3, isya 4. Itu yang dilakukan. Iya, wallahualam. Bismillah, waktu saya akad nikah sama suami, tidak ada uang panai. Curhat ini masalah ini. Jadi mau ulang. Tidak ada uang panai dan mahar. Ini masalah ini. Tidak ada uang panai dan mahar. Tapi waktu mau akad, dia berjanji bahwa kita akan sama-sama berangkat umroh. Oh, berarti itu maharnya ya. Dan belikan saya rumah. Tunggu. Tapi waktu mau akad, dia berjanji bahwa kita akan sama-sama berangkat umroh
dan belikan saya rumah. Alhamdulillah umrohnya sudah terlaksana Ustaz. Qadarullah rumah tangga saya sedang tidak baik-baik saja, semoga segera baik. Pertanyaan saya, itu pendahuluan. Apakah saya boleh menagih rumah yang dia janjikan ketika akan akad nikah dahulu sebagai ganti mahar tersebut? Iya, dipastikan dulu. Iya, kadang siapa tahu itu yang dia janji itulah maharnya. Karena tidak ada penyebutan mahar. Dan perlu dipastikan dulu ini, di akad berarti ini tidak ada penyebutan mahar. Tapi dia sudah bilang nanti umroh dan rumah. Dipastikan dulu apakah itu masuk dalam mahar atau tidak. Coba lihat kembali buku nikah tak. Karena ditulis di situ. Di buku nikah itu ditulis apa mahar tak. Oleh KUA, Pak Imam. Jadi ditulis itu mahar. Di buku nikah. Jadi mungkin dicek kembali, lihat kembali. Terus mungkin maksudnya suami tadi itu adalah sebagai mahar karena dia sudah tidak sebut lagi di akad. Maka tentunya barang mahar itu punyanya istri. Kita minta, kan itu punyanya istri. Iya, seorang itu boleh kembali mahar setengah kalau belum sempat berhubungan badan. Kalau sudah berhubungan badan, maka mahar milik hak penuh istri. Jadi dipastikan dulu tadi itu rumah, kalau itu adalah memang dimaksudkan mahar, maka menjadi memang punyanya istri. Suami utang, walaupun pisah, maka itu adalah utangnya. Tapi kalau misalnya enggak jadi mahar, suami bilang enggak, itu cuma janji biasa. Maka kita cuma tagih janji. Cuma menagih janji. Ya, sebagai seorang muslim, dia penuhi janjinya. Dia penuhi janjinya. Wallahualam. Apakah orang yang mempunyai utang tidak bisa berkurban? Bagaimana kalau utang di dalam bisnis? Karena saya memiliki usaha, tapi ada beberapa utang ya yang belum saya bayar karena masih bertahap jatuh tempo. Apakah saya tidak bisa berkurban? Tidak ada hubungannya utang dengan kurban. Iya, kalau utang itu mampu kita bayar, bisa kita bayar pada waktunya, maka kita tetap disyariatkan untuk berkurban. Nanti itu kita memilih itu saat kita ini sudah jatuh tempo utang. Tapi mau berkurban. Mana yang dahulukan? Utang. Bayar utang. Itu kalau bertabrakan. Kalau ada pun utangnya belum jatuh tempo misalnya dan kita bisa bayar, maka utang tidak menghalangi kurban. Jika seorang wanita haid sebelum tidur, ia telah melihat tanda warna kebiasaan akan suci dari haid. Yaitu dalam kurung masih coklat, coklat hampir putih ya, menuju putih. Perkiraan subuh sudah bisa sholat. Namun qadarullah, ia ketiduran dan lupa bangun untuk mandi dan sholat subuh. Apakah sholat subuh yang ia tinggalkan harus dibadal atau diganti? Apakah sholatnya diganti waktu duha, duhur atau di waktu subuh berikutnya? Kalau dia memang sudah suci, dia lihat bahwa dia suci di waktu subuh cuman ketiduran, wajib dia sholat saat dia bangun. Wajib dia sholat saat dia bangun. Dia bangun, mandi, sholat. Jadi tidak perlu tunggu lagi kapan. Tidak perlu tunggu duha, tidak perlu tunggu duhur, apalagi subuh berikutnya. Tidak. Kalau dia ketiduran dan dia suci di waktu itu, maka wajib dia sholat saat dia bangun. Wajib dia sholat saat dia bangun. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut kepada makhluk gaib? Ya kita yakini bahwa dia tidak akan bisa memberikan bahaya tanpa izin Allah. Iya, tanpa izin dari Allah.
Karena semuanya itu tidak ada yang bisa membahayakan kita kecuali atas dasar ketentuan dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca doa-doa perlindungan yang diajarkan. Misal kalau kita singgah, turun di sebuah tempat. Misal anggaplah tadi kita dari rumah datang ke JF. Kita baca, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita baca ini, doa, maka tidak ada yang bisa membahayakan kita, makhluk apapun, sampai kita pulang. Sampai kita pulang, itu namanya doa perlindungan, menambah keyakinan. Menambah keyakinan. Atau paling mendasar adalah saat keluar rumah. Saat keluar rumah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, kita baca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Orang membaca ini kan dijamin oleh Allah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang membaca ini maka dia dikatakan oleh Nabi di antara keutamaannya watanaha anhu syaiton. Setan kan makhluk gaib yang kita tanya akan menjauh darinya. Akan menjauh darinya. Itu yang disebutkan wallahu a'lam. Apakah ponakan saya, pertanyaan terakhir ini ya, masih banyak ini, insya Allah. Apakah ponakan saya, 2 orang anak laki-laki dalam kurung, mendapat bagian warisan dari kakeknya yang telah meninggal? Karena ibu dari ponakan saya juga telah meninggal, tapi belum meninggal setelah bapaknya meninggal. Oh jelas berarti ini ya. Jadi keponakan yaitu cucu. Itu dia warisannya tertutup dengan anak. Misal saya meninggal. Saya punya anak. Laki-laki perempuan. Anak saya ini punya anak. Maka cucu saya tidak dapat warisan. Karena tertutup dengan anak. Tertutup dengan anak. Itu cucu. Nah, sekarang ada kasus. Seorang kakek meninggal. Sehingga cucu tidak dapat warisan. Karena dia punya anak. Tapi pertanyaan sekarang, apakah keponakan dapat sementara ibunya sudah meninggal? Maka kita bertanya sebenarnya kalau tidak ada digambarkan dalam pertanyaan. Siapa yang duluan meninggal? Ibunya atau kakeknya? Tapi di pertanyaan dibilang ibunya meninggal setelah bapaknya meninggal. Yaitu setelah kakeknya berarti. Berarti ibunya dia dapat dari kakeknya. Dan anaknya ibu itu dapat dari hak ibunya. Bukan dari kakek. Mungkin bisa dipahami ini. Jadi ini yang dibagi oleh anaknya adalah jatah yang didapatkan oleh siapa? Ibunya. Adapun kalau kasusnya berbeda, ibunya malah duluan meninggal, kemudian kakeknya, maka kakeknya dapat warisan dari ibunya. Anak dapat warisan kalau ibunya punya harta, bukan dari kakeknya. Bukan dari kakeknya. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu, Masya Allah masih banyak pertanyaan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang insya Allah. Subhanallah. Hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.